Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah berhenti, senantiasa mencurahkan segala rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua dalam kajian ini termasuk orang-orang yang selalu diberi keistiqomahan oleh Allah, senantiasa berada dalam ketaatan. Pertama-tama, saya mewakili alumni Haji Khalifah Tour 2015 mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, jazakumullah khair atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kajian pada hari ini, dan juga semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk keberkahan kajian pada pagi hari ini, mari kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Yulaiha Antip. Kepada Ibu Antip kami persilahkan. Mohon info Bu, ayat dan surat apa dan ayat berapa Bu? Al-Anbiya 35. Al-Anbiya ayat 35. Oke, mangga. Surat Al-Anbiya ayat 35. Silakan Bu Antip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Antip yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarnya juga mendapat rahmat dan berkah dari bacaan tersebut. Berhubung kalau saya lihat di partisipan ini belum ada Pak Rustam ya Pak ya, maka mungkin acara ini kita langsung saja masuk kepada kajian ya, kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dedi Haryadi. Ya, mohon maaf Ibu, Pak Rustam kebetulan sedang takziah karena ada alumni haji 2013 yang wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, mangga Pak. Jazakallah khair infonya Pak Dia. Mangga Ustadz, ini judulnya ya, kita sudah di prolog dengan ayat suci Al-Quran yang tadi ya diingatkan soal kematian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menyimak apa yang akan dibawakan oleh Ustadz Dedi. Tafadhol Ustadz. Baik. Bu Dokter, suara saya cukup terdengar jelas? Jelas tapi menggaung, Ustadz. Jelas tapi menggaung apa? Mungkin device yang lain harus dimatikan yang di dalam ruangan itu. Sekarang di unmute Ustadz. Baik. Nah, sudah jelas sekarang. Tidak bergaung. Cukup ya, di sini udah saya cerewet ya.
Baik, Pak Kukuh, semuanya mohon izin Pak Agus, Pak Ari, Pak Bes, Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakillah khair Bu Dr. Dewi yang memandu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat, baik, berkah selalu. Salam takdim buat Pak Zemi dari seluruh alumni Haji 2015 yang saat ini kumpul di rumah yang luar biasa, sangat sejuk ya, rumah yang sangat insya Allah penuh berkah juga, rumah Ibu Hajah Niti ya di Bukit Idaman Cipaku. Sampai jelas begini ya. Dan saat ini sudah berkumpul di rumah Niti sekitar 20.000 alumni ya. Alhamdulillah. Baik. Jangan dulu dikritisi ya, permulaan. Baik, juga kepada yang terhormat saya takdimi sepenuh hati Ketua Alumni Haji 2015 Bapak Kukuh yang hari ini hadir bersama kita di Cipaku beserta istri Bu Antit yang tadi sudah membacakan tilawah surah Al-Anbiya ayat 35 ya. Kemudian juga Kang Dea yang yang memandu dan moderatori yang mengurus ya link Zoom kita di pagi ini. Sehat selalu Kang Dea. Alhamdulillah Ustadz. Lanjut dari subuh Ustadz. Ya alhamdulillah tadi. Juga Ibu dan Bapak alumni Haji 2015 Khalifah Tur yang saat ini sudah bersama di rumah Bu Hajah Niti di Cipaku. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan ya. Dan di sini juga ada Ustadz Agus ya yang sudah bersama kita, insya Allah nanti di season kedua ya insya Allah. Juga Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi yang saat ini hadir bersama di kajian. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini untuk kembali bersilaturahim, terutama alumni Jamaah Haji 2015, juga Ibu dan Bapak yang saat ini ada di rumah masing-masing, untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, plus bertolabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan indah kita di hari Ahad ini untuk sama-sama sama-sama melingkar iman Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah untuk memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir para alumni haji, setiap derap langkahnya ke rumah penuh berkah ini betul-betul menjadi tapak-tapak yang semakin memantaskan kita menjadi ahli surga. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kajian kita hari ini cukup menarik ya, tentang bab pulang ya, dengan judul persiapan pulang ke akhirat. Pertanyaannya menarik Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa ke akhirat itu bahasanya pulang ya? Bukan berkunjung, bukan tamasya, tapi pulang. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh Bu Antit surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan pulang ya. Ini menunjukkan kepada kita Ibu dan Bapak bahwa akhirat itu adalah tempat kepulangan kita nanti. Ketika Allah menyebut akhirat itu adalah tempat pulang, maka judulnya kita bikin persiapan pulangnya ke akhirat. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, kenapa pulang ke akhirat itu butuh persiapan?
ya, karena kata para ulama ketika kita membahas persiapan ke akhirat memang tidak menahan kita dari kematian, tetapi bisa menahan kita dari penyesalan setelah kematian. Ini salah satu fungsinya kenapa kita harus persiapan, ya. Jadi kalau orang tidak persiapan untuk pulang, dan ketika nanti pulang khawatir mendapatkan penyesalan. Makanya persiapan kepulangan kita ke akhirat itu bukan mencegah kita dari kematian, tetapi bisa mencegah kita dari penyesalan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, yang kedua, kenapa bahasan kita pulang ke akhirat? Ya, karena ternyata kata para ulama disebutkan, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di makalahnya yang saya bikin, Bu Dr. Dewi, karena ternyata kita ini memang tidak diciptakan untuk lama di dunia. Itu ya Pak ya. Kita ini tidak diciptakan lama di dunia. Bahkan kata Dr. Amr Khalid, boleh jadi sisa kita di dunia ini bisa hitungan jam, ya, bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kita tidak diciptakan untuk lama di dunia. Bahkan dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita diciptakan untuk kekal di akhirat, di dunia, ya tidak usah ada bahasan pulang ke akhirat ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Bapak Ibu sekalian ada masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini, kemudian pulang ke akhirat. Bahkan di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas kalau usia kita sudah masuk ke 40 tahun, sebagaimana yang disampaikan di Al-Ahqaf ayat 15, ulama mengatakan usia 40 tahun itu adalah fase persiapan kepulangan kita ke akhirat. Tetapi bahasan ini tidak cocok di kajian alumni haji 2015 karena kelihatan usianya masih di bawah 40 tahun ya. Pagi Niti masih 27 ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama itu? Usia 40 tahun itu adalah usia atau fase persiapan kita untuk pulang ya. Makanya seakan-akan Allah mengatakan kepada orang-orang yang sudah masuk ke usia 40 tahun, ya, ya ibadi qad iqtarabal liqa fahal anta musta'id. Wahai hambaku, sudah sangat dekat pertemuanmu denganku. Apakah kamu sudah siap? Nah, begitu ya. Itu usia 40 tahun, Pak. Ya ibadi qad iqtarabal liqa fahal anta musta'id. Wahai hambaku, sudah sangat dekat pertemuanmu denganku. Apakah Anda sudah siap? Nah, begitu ya. Itu untuk usia 40 tahun. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah Hajah Niti dan yang ada di Zoom ini, kalau kita lihat di salah satu ayat di dalam Al-Quran, kenapa setelah usia 40 tahun ini semua yang kita miliki di tubuh ini melemah semuanya, rusak, menua, melemah, kan begitu. Kita ini kata para ulama tidak diciptakan seperti batu yang tetap aja begitu. Ataupun tidak diciptakan seperti emas, Bapak Ibu ya, yang semakin lama semakin berkilau. Malah kita ini semakin lama semakin merusak, semakin menua, semakin melemah ya. Ketika Allah mengatakan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Setelah 40 tahun kita ini kulit rusak, sel tubuh juga rusak, semua menua ya, rambut memutih begitu ya. Itu kata para ulama dua isyarat. Yang pertama ibu dan bapak, kenapa kita setelah 40 tahun ini melemah, merusak, menua gitu ya. Yang pertama al-bu'du anil ma'asi. Karena itu kasih sayang Allah agar kita sudah berhenti dari kemaksiatan. Karena kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sehat, tetap kuat, tetap prima, tetap indah, maka boleh jadi kita sulit untuk berhenti dari kemaksiatan. Kan ada bahasa isin tos sepuh gitu. Itu ya. Tos tekiat deui ustaz cenah gitu ya. Tos ararisin tos sepuh. Itu sebetulnya kasih sayang Allah, Pak. Makanya ketika kita mengkhawatirkan usia menua, padahal itu adalah kasih sayang Allah kepada kita.
agar kita segera berhenti dari kemaksiatan. Karena boleh jadi banyak kemaksiatan yang sudah terhenti kita lakukan akibat faktor usia. Gitu ya. Nah, saya nggak yakin ya jamaah alumni haji itu ya, kita masih nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi gitu ya. Nggak yakin itu ya. Hah? Sampai subuh. Biasanya nggak sampai jam 2. Sekali sholat subuh berjamaah. Ini Bapak Ibu, tidak usah dikhawatirkan usia kita yang menua ini ya. Justru itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap kuat, tetap sehat, tetap cantik, boleh jadi memang banyak kemaksiatan yang masih kita lakukan. Ini Bapak Ibu, saya ketika sudah mendengar penjelasan ini makin tenang ketika sudah menua begini Pak Kuku. Ternyata Allah mensayangi saya agar saya berhenti dari kemaksiatan itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa setelah usia 40 tahun ini kita melemah, rusak, menua, semua yang ada di tubuh kita ini? Yang kedua, isyaratun waktu rujuk. Itu isyarat bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Wa ma nu'ammirhu nunakkisu. Kan begitu kata Allah di surat Yasin. Baik Ibu dan Bapak, tetapi pulang ke akhirat bukan pulang yang biasa, Niti. Tetapi rahilul azim, kepulangan yang luar biasa. Ya. Kalau kita misalnya dari tempat rekreasi pulang ke rumah, ya, itu biasa. Atau pulang kampung ketika Lebaran ya, itu biasa. Tetapi kalau pulang ke akhirat Bapak Ibu itu luar biasa, bukan pulang sembarangan, itu pulang yang sangat agung itu. Coba saya tanya kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini dan yang ada di Zoom ini, kenapa pulang ke akhirat itu kepulangan yang sangat luar biasa dan butuh persiapan? Kalau ya Bapak Ibu dari Bandung ingin pulang ke Garut, mungkin ada persiapan yang kita lakukan kan? Bekal ini, bekal itu dan lain sebagainya. Padahal itu kepulangan biasa. Tetapi kenapa ke akhirat disebut dengan rohilul azim, kepulangan yang sangat luar biasa, sehingga kita butuh banyak persiapan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena kepulangan ke akhirat itu nanti disebut dengan yaumul jam'i. Kita akan dipertemukan dengan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi tidak ada pertemuan indah kita dengan amal kita, ya. Mudah-mudahan indah insya Allah ya. Kecuali nanti ketika kita sudah pulang ke akhirat. Kalau sekarang kan kita kadang tidak tahu amal apa saja pernah kita lakukan ya, karena tidak Allah pertemukan gitu. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang sudah pohok, sedagus ya. Ini masih ada suara. Istrinya protes. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kepulangan ke akhirat bukan kepulangan biasa, tetapi kepulangan luar biasa yang butuh persiapan. Kenapa? Karena di akhirat nanti Ibu dan Bapak kita dipertemukan dengan semua amal-amal yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini kita melakukan udah pisah, bahkan banyak yang lupa dengan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Tetapi nanti Bapak Ibu ketika di akhirat dipertemukan semuanya itu. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti dengan seluruh amal yang pernah kita lakukan membawa kita bahagia. Jangan sampai ada di antara kita nanti ketika dipertemukan dengan amalnya di akhirat justru menjadi orang yang begitu menyesal ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pulang dari Bandung ke Tasik atau ke Garut, mungkin perasaannya bahagia saja. Ketemu dengan keluarga, orang-orang tercinta. Tetapi ketika pulang ke akhirat, kita bisa dua kemungkinan. Penuh kebahagiaan atau penuh penyesalan itu. Kenapa? Karena ketika saya lihat amal-amal yang pernah saya lakukan, aduh, ternyata bukan bikin saya ke surga gitu Pak Kukuh ya. Tetapi ternyata banyak amal yang saya lakukan menyebabkan saya pantas ke neraka ini. Dipertemukan semuanya Bapak dan Ibu dan tidak ada yang terlewat satupun amal kita yang terlewat di catatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persiapan ini Bapak dan Ibu, kepulangan ini kata para ulama untuk menghadirkan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan seluruh amal kita itu. Ya. Karena ada Bapak dan Ibu orang-orang yang ketika ketemu amalnya yang sudah puluhan tahun tidak ketemu kan rindu itu. Pas ketemu teh ternyata nyesal gitu.
Oh, ternyata saya pernah begini, pernah begitu ya, Masya Allah. Ini yang pertama. Karena kepulangan ke akhirat bukan kepulangan biasa, tetapi kepulangan untuk adanya pertemuan kita dengan seluruh amal kita itu. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak, menjadi alasan bahwa rihlah atau ar-rahil ilal akhirah rahilul azim. Kepulangan ke akhirat itu kepulangan yang tidak biasa, tetapi harus butuh persiapan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang kedua, kenapa kepulangan ke akhirat itu menjadi kepulangan yang sangat penting, sangat genting di hidup kita, sehingga butuh persiapan. Karena Allah mengatakan di Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, kepada kami kamu akan pulang. Summa inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang akan menghitung semua amal-amal yang pernah kami lakukan. Punten Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya dipertemukan dengan amal, tetapi amal itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihisab itu. Masya Allah ya. Kita lihat di surah, misalnya di surah apa? Di surah Al-Zalzal itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bapak Ibu, tidak hanya kita ketemu dengan semua amal kita, tetapi semua amal-amal itu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan itulah yang padanya akan menentukan apakah kita akan bahagia tak berkesudahan atau kita menderita tak berujung itu ya, nanti di akhirat itu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, persiapan-persiapan yang kita lakukan sebelum pulang ke akhirat membawa kita ketika ke akhirat bertemu penuh kebahagiaan dengan amal kita, dan hisaban-hisaban Allah pun semakin memantaskan kita untuk bisa pulang bahagia ke surga itu. Ya. Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atarojulun ilan Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Kematian kiamat bukan, Bu? Kiamat sugro ya. Jadi seakan-akan pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, kapan saya pulang ke akhirat, gitulah bahasanya. Karena kiamat di sini bisa kiamat sugro, bisa kiamat wusta, bisa kiamat kubro ya, yaitu kiamat kehancuran alam semesta. Seakan-akan pemuda ini mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan waktunya saya pulang? Itu Pak Agus. Kapan waktunya saya pulang ya? Fasodda anhu wa tarokahu. Rasul meninggalkan pemuda ini, nggak mau jawab gitu. Summa ada ilahi. Tetapi pemuda ini kekeh Pak, terus ngejar Rasul. Ya Rasulullah, kapan saya pulang gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Madza a'tadta laha. Apa yang engkau persiapkan buat pulang itu? Jadi Rasul itu tidak menyibukkan kita untuk menebak-nebak kapan kepulangan kita. Tapi Rasul menyibukkan kita untuk mempersiapkan apa yang akan Anda bawa nanti ketika Anda pulang itu, Bu. Jadi niti ya Bapak Ibu, kita nggak usah sibuk. Kira-kira saya mah nanti bulan Maret deh pulangnya gitu, nggak usah ya. Atau ini rambut perubahan sudah 20, berarti memang sekitar 2 tahun lagi. Itu nggak usah, itulah Bapak Ibu. Ya. Karena memang Rasul pun tidak tahu kapan kiamat terjadi, betul? Apa kata Rasul? Ma mas'ul anha a'lamu minas sa'il. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Rasul, ma mas'ul anha a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Rasul pun tidak tahu Bapak Ibu sekarang kapan kepulangan kita. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Atau saya duluan mengantarkan jenazah Bapak Ibu lah, begitulah ya pokoknya mah. Oh, iya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, idzan laisa al-muhim an ta'rifa mata sayakunu ajal. Dari hadis ini kata para ulama, yang penting bukan mengetahui kapan ajal kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang penting itu adalah madza a'dadna laha. Kata para ulama, yang penting itu apa yang sudah engkau persiapkan untuk kepulangan Anda. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya Bapak dan Ibu ya sampaikan suami istri yang menikah di hari akad yang sama, hari pernikahan yang sama, tetapi punya jadwal kematian yang tidak sama, ya. Dan tidak bisa direncanakan untuk bersama-sama, gitu ya. Saya dan istri juga akadnya sama, ya, di hari yang sama, ijab kabulnya di waktu yang sama, tetapi kami berdua tidak memiliki kesamaan, atau kami ketika nanti akan pulang ke akhirat pun belum tentu bisa pulang bersama-sama, karena setiap kita mempunyai jadwal kepulangan yang berbeda-beda. Tetapi itu tidak penting siapa yang duluan, istri atau saya begitu. Ya, tidak penting itu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu di sini, Pak. Bu Antit sama Pak Kukuh, kalau tidak sama, kira-kira mau siapa dulu? Tidak penting Pak Kukuh ya. Yang penting adalah kita nanti bersama lagi di surga itu. Ya, kata Allah, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang Israel itu dipertemukan lagi dengan semua orang-orang yang dengan keluarganya nanti di surga. Bahkan ada satu surga yang sudah Allah siapkan untuk keluarga itu. Surga apa nih namanya? Surga ini Bapak Ibu itu dipersiapkan untuk keluarga. Surga apa? Apa surga apa? Baiti? Bukan itu juga ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden Allah siapkan bagi orang-orang yang soleh yang akan ketemu dengan orang tuanya, pasangannya dan anak-anaknya. Ya. Itu Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua ya membangun keluarga besar di dunia untuk bersama-sama kembali penuh kebahagiaan nanti di akhirat ya. Dengan keluarga tercinta. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, judul kita hari ini itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wa ma'adadta laha. Ketika dipertanya, ya Rasulullah kapan saya pulang? Kata Rasul, apa yang kau persiapkan untuk pulang? Ulama mengatakan al-muhim, yang penting itu adalah Bapak Ibu, laisal muhim an ta'rifa mata sayakunu azalil wafat. Yang penting itu bukan mengetahui kapan jadwal pulang kita ke akhirat. Tetapi al-muhim adalah wa madza a'dadna laha. Yang penting itu apa yang sudah kau persiapkan untuk pulang. Mudah-mudahan pertemuan kita di rumah Hajah Niti yang penuh berkah ini di Cipaku ini adalah cara kita untuk menyiapkan bekal pulang bersama-sama ke surga insya Allah. Ya. Karena jamaah haji itu sudah punya tiket surga. Ketika Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada yang Allah siapkan bagi orang-orang yang haji kemudian mabrur kecuali satu, surga. Bapak Ibu, ini mabrur. Dan kemabruran itu apa tandanya? Ketika pulang haji, lihat ibadahnya, lihat muamalahnya, lihat akhlaknya semakin bagus. Itu kata Imam Al-Ghulayen ya. Dan kelihatan memang 2015 ini kelihatan ahli surga semua. Ya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal kita menjaga tiket itu agar tidak rusak ya. Kenapa? Karena meraih kemabruran dalam haji itu berat, Bu Bes, Pak Bes. Tetapi yang paling berat adalah menjaga keistiqomahan kita dalam kemabruran itu sampai akhir hayat kita. Ya. Baik, kita lanjut Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Nah, soal kepulangan ini tadi sampaikan oleh Pak Kukuh. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Terkait masalah kepulangan ke akhirat, itu ternyata kata para ulama, tidak semuanya rindu Pak Agus. Tetapi juga ada yang penuh ketakutan. Ya. Tidak semuanya orang untuk rindu pulang ke akhirat. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang penuh ketakutan ketika sudah
membahas tentang kepulangan ke akhirat. Dan betul kata Pak Koko, seharusnya orang beriman itu rindu dengan kepulangan ke akhirat. Kenapa rindu? Sering saya sampaikan di kajian-kajian kita. Karena ketika kita pulang ke akhirat bertemu Rasulullah di telaga. Ketika kita pulang melihat wajah Allah. Ketika kita pulang mendapatkan surga. Bapak Ibu sekalian. Yang mata, hati, dan telinga kita saat ini nggak mungkin bisa membayangkan keindahannya. Seindah apapun dunia ini, dia hanya sekedar lukisan sederhana yang tidak bisa menggambarkan indahnya surga. Makanya apa kata Rasulullah? Ma yusyabbihu syai'un fil jannah, ya, lima fid dunya ilal asma. Di surga tidak ada yang sama dengan di dunia kecuali namanya saja. Itu kata Rasulullah SAW. Di surga tidak ada yang sama dengan yang ada di dunia kecuali namanya saja. Saking apa ya coba kira-kira? Saking apanya, Bu? Saking apa? Ini bukan Jumatan, nanti nggak mau dijawab saja. Ini rumah Niti kan? Ini saya banyaknya tanya ini ya tuan rumah gitu. Ya bentar ya, saya meninggalkan jamaah Zoom ya, ngobrol di sini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Contoh begini Bapak Ibu, ya. Kan kata Allah di dalam Al-Qur'an itu setiap surga itu ada sungai kan? Mintah tihal anhar, mintah tihal anhar. Coba di Bandung ada sungai tidak? Ada. Sama nggak sungai di Bandung dengan di surga? Nggak sama Bapak Ibu sekalian. Demi Allah nggak ada yang sama, kecuali nama saja. Dulu saya sampaikan sebuah hadis riwayat Abu Daud itu. Nanti ketika Bapak Ibu masuk surga, ya insya Allah amin ya. Kemudian kita memetik satu pohon anggur, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan kita makan, apa kata Rasul? Satu anggur itu lebih nikmat daripada dunia dengan segala isinya. Baru satu loh nih, bukan sekeresek. Coba itu ada hasilnya nggak itu? Terus itu. Tapi buah-buahan di sana Pak Kukuh, kata Rasul lebih nikmat daripada dunia dengan segala isinya. Satu itu. Karena nggak sama, cuma nama aja yang sama, anggur, kemudian apa kurma, nama yang sama, hakikatnya tidak sama. Bayangin satu buah saja itu lebih nikmat daripada dunia segala isinya. Makanya saya kenapa tidak makan jeruk itu? Saya masih ngisi. Nanti aja kalau udah selesai. Kata Pak Agus langsung punya jali. Ini kurang enak dibandingkan nasi surga ya. Enggak Pak Ari. Nanti udah selesai Pak Ari. Ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Tidak sama Pak. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kenapa tidak sama? Karena Rasul mengatakan tis'an wa tis'in biimsak fa arsal khalqi ke rahmatan wahidatan, kan begitu ya. Karena surga itu 99 nilainya dan dunia itu satu, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasul, fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidatan. Allah lepaskan satu nikmat di dunia dan Allah genggam 99 nikmat untuk diberikan di mana? Di akhirat. Inilah letak perbedaannya. Dunia itu satu, akhirat itu 9. Ini enggak Pak Agus, apa namanya? Enggak bisa ya, enggak bisa disamakan. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Makanya orang beriman itu rindu dengan kepulangan ke akhirat. Bertemu Rasulullah melalui telaga Haud yang sudah menanti kita. Yang air matanya pernah jatuh gara-gara merindukan kita itu. Bahkan ke dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa anna faratohum, tangan kita akan digandeng oleh Rasulullah SAW di telaga Haud. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Setiap hari kita menyebut namanya, kadang berurai air mata, dan nanti dipertemukan di akhirat, wa anna faratohum alal haud. Tangan kita digandeng oleh Rasulullah menuju telaga Haud. Masya Allah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita pulang ketemu siapa di sana? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini ru'yatullah itu hakiki. Sedagus. Bahwa nanti kita akan melihat wajah Allah. Dan kalau kita sudah melihat wajah Allah, seakan-akan nikmat surga itu tidak ada apa-apanya. Bayangin.
Kebayang nggak seindah apa wajah Allah itu, Bapak Ibu sekalian? Kemudian setelah itu kita mendapatkan surga. So, rindu nggak dengan semua ini? Pertanyaan, kenapa ada yang takut untuk pulang? Masih banyak dosa. Kapan mau dibereskannya? Karena boleh jadi kepulang itu suasana dekat loh. Betul, Bapak Ibu sekalian. Kenapa para sahabat itu, saya sampaikan kepada ibu dan bapak, begitu merindukan ingin pulang. Karena mereka mengatakan apa? Karena kami segera ingin pindah dari tempat yang penuh kelelahan ke tempat yang penuh membahagiakan itu. Ini Bapak Ibu ya. Masya Allah itu. Kan dulu saya pernah sampaikan kepada ibu dan bapak. Niti misalnya punya rumah di sini harganya 10 miliar. Niti lagi tuan rumah. Ya, rumah Niti 10 miliar. Nanti nggak akan disebut lagi atau. Kita punya rumah 10 miliar, tetapi sedang bangun 100 miliar. Sudah jadi, lebih indah mana? Yang 100 kan? Kalau 100 ini sudah jadi, Bapak Ibu kira-kira kita ingin pindah enggak? Iya. Sekarang surga itu sudah ada belum? Ada. Sudah, Pak. Dunia yang sangat sedikit, banyak rarudet ya kadang. Karena Allah mengatakan warna blukum bisyari wal khairi. Di dunia itu kadang bahagia, kadang sedih, kadang lapang, kadang sempit, kadang tertawa, kadang nangis, ya. Dan kelihatan banyak nangisnya daripada tertawa. Pindah ke akhirat yang darussalam. Tidak ada rasa kecuali bahagia saja. Pasti orang rindu nggak? Rindu. Pertanyaannya, tapi ternyata kata para ulama kita, Pak Kukuh, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang takut pulang. Nah itu persoalannya. Ini jadi fokus apa ini? Bapak Ibu ya, ini kalimat para ulama kita. Saya lupa dengan jamaah yang ada di Zoom ya. Ada berapa orang sekarang? 168 ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Ibu dan Bapak, ketakutan kita untuk pulang ke akhirat itu memang karena kita sudah bisa menghitung dan menghisap siapa kita dengan dosa-dosa yang sudah ada itu. Kita sendiri sudah bisa menghisap ya. Sebelum nanti Allah hisap. Siapa kita ya? Yang membuat kita takut untuk segera pulang. Karena kita sudah bisa hitung-hitungan ya tentang dosa kita, tentang amal kita kan. Hitung-hitungan itulah yang membuat kita tidak pede kalau segera untuk pulang gitu. Betul. Masya Allah. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Sekarang kita masuk ke kaidahnya, Pak. Bagaimana cara kita mempersiapkan kepulangan kita agar kita nanti pada akhirnya setelah pulang betul-betul hanya satu yang kita temukan yaitu kebahagiaan. Dan kita tidak berharap ketika kepulangan itu kita betul-betul mendapatkan kekecewaan dan penyesalan. Penyesalan di dunia itu kebaikan, Bapak Ibu. Tetapi penyesalan di akhirat itu penderitaan. Kenapa penyesalan di dunia disebut kebaikan? Dari penyesalan itu Allah sedang mengajari kita untuk lebih memperbaiki diri, ya, dan lain seterusnya. Tetapi penyesalan di akhirat disebut penderitaan. Kenapa? Karena kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki lagi. Nah ini Bapak dan Ibu. Makanya hari ini kita akan bahas apa yang harus kita persiapkan sebelum kita pulang, agar ketika kita pulang cuma satu yang kita temukan, kebahagiaan. Maka disinilah pertemuan kita akan menjadi beberapa pertemuan. Karena persiapan kepulangan ini banyak yang harus kita lakukan. Dan hari ini, Bu Bes, saya satu saja yang saya sampaikan, berarti kajian kita terus paralel ya ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini sengaja strategi marketing. Terus ngaji lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Bapak dan Ibu, kajian kita hari ini akan dimulai di surah Al-Hasyr ayat 18. Inilah pertama yang harus kita siapkan sebagai bekal kepulangan kita ke akhirat. Ya. Saya tidak akan bahas masalah persiapan pulang, Pak, kalau kita selamanya di dunia.
ini menunjukkan bahwa kita tidak akan lama di dunia dan sebentar lagi kita akan segera pulang ke akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu, kepulangan kita betul-betul kepulangan yang sangat membahagiakan. Ya. Tetapi semuanya butuh persiapan. Apa kata ulama? Siapa yang tidak baik persiapannya, tidak indah perjalanannya. Itu teorinya. Seindah apapun perjalanan, tetapi ketika kita tidak baik persiapannya, maka kita tidak akan merasakan keindahannya. Contoh misalnya, tiba-tiba jam 11 sekarang kita harus ke Yogyakarta, pakai kereta api yang mahal, yang eksekutif ya, segala ada lah gitu. Tetapi kita tidak persiapan, kira-kira kita bisa menikmati perjalanan tidak? Tidak apa, lupa bawa ini, lupa bawa itu, dan nggak ada kata ustadz cina gitu. Lupa bawa paper ya, apa itu? Lupa bawa uang, lupa bawa segala. Maka siapa yang tidak baik persiapannya, tidak indah perjalanannya. Bapak Ibu, persiapkan akhirat kita agar kita menemukan keindahan di perjalanan akhirat kita. Karena barang siapa yang tidak ada persiapan untuk pulang, seindah apapun perjalanan kita, kita tidak akan pernah merasakan keindahan. Baik, kita mulai Ibu dan Bapak di surah Al-Hasyr ayat 18. Semangat dibuka. Semuanya kita akan mengkaji surah yang menjadi bekal persiapan pertama kita untuk pulang ke akhirat. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menentukan hari esoknya. Itu Bapak Ibu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba ketika saya mengatakan kepada Bapak Ibu, perhatikan apa yang sudah kamu kerjakan untuk merencanakan hari esok. Kira-kira saya sedang bahas apa? Pak Bis nggak kelihatan nih, ada robot ya di depan saya. Persiapan pupus, persiapan pupus. Betul, Bapak Ibu ya. Ketika saya mengatakan waltang durnapsum maqaddamas ligot, perhatikan apa yang sudah kamu kerjakan di dunia untuk merencanakan masa depan kita nanti di akhirat. Saya sedang bicara satu konsep sebagai awal persiapan kita pulang yang disebut dengan muhasabah. Apa itu? Muhasabah Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan perhatikan apa yang sudah kamu kerjakan. Itu teorinya apa? Bapak Ibu, itu teorinya muhasabah. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan masa depan akhirat kita sangat bergantung kepada evaluasi dari seluruh apa yang sudah kita lakukan itu. Dalam bahasa agama kita disebut dengan muhasabah. Secara bahasa Ibu dan Bapak sekalian, muhasabah itu artinya hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ya. Contoh Bapak Ibu, apa kata Maimun bin Mahron rahimahullah itu? Dia mengatakan, la yakunul abdu taqiyya. Tidaklah seorang hamba disebut bertakwa hatta yakunu li nafsihi asyaddu muhasabah minasyarik asyahih li syarokatihi. Tidaklah seorang hamba itu disebut bertakwa sampai dia melakukan muhasabah yang sangat detail daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya, Pak. Orang yang pelit biasanya apa? Hitung-hitungan gitu. Ya, hitung-hitungan banget gitu. Nah, hitung-hitungan kita Bapak Ibu terhadap amal kita harus lebih keras daripada hitung-hitungan orang yang pelit ketika akan menjajani temannya. Ini Bapak Ibu. Kan begini, contoh kita misalnya lihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa setelah usia 40 tahun, ulama mengatakan itu marhalah khatrah jiddan fil hayah. Kenapa setelah usia 40 tahun itu Bapak Ibu,
kita harus lebih hati-hati. Baik. Ini godaan pertama. Sudah ada pergerakan. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa setelah usia 40 tahun itu harus mulai hati-hati Bapak Ibu sekalian? Karena apapun yang kita makan langsung berdampak kepada kesehatan gitu ya. Gitu ya. Hati-hati. Harus segala hati-hati Pak. Kenapa? Karena kita sudah menua, sudah rusak ya, kolesterol sudah tinggi, apa sudah tinggi. Kurang enak lagi, nanti surga lebih enak. Makanya saya sampaikan, kalau usia kita masih muda, kalau makan kan dengan mulut, tetapi kalau sudah 40 tahun ke atas, makan dengan otak kan begitu. Ya kan? Jadi sebelum dimakan tuh, ini kira-kira apa nanti ngaruhnya ke kolesterol, karbohidrat kan begitu. Tetapi jamaah haji 2015 semua dimakan itu ya. Tanpa dipikirkan dulu. Kenapa? Nggak apa-apa karena pada masih di bawah 40 tahun. Bahasanya apa Ibu sekalian? Ini bahasa dari para ulama. Setelah usia 40 tahun, kita lebih hati-hati dengan hidup kita ya. Kesehatan makan kita, olahraga kita, semua kita jaga banget. Padahal untuk dunia akan ditinggalkan. Seharusnya kalau kita sudah mulai hati-hati dengan dunia akan ditinggalkan, harus lebih hati-hati dengan akhirat yang akan kita datangi itu. Karena ada Bapak Ibu, orang yang sudah usia 40 tahun dengan dunia makin hati-hati, tetapi akhirat tetap abai itu. Pada dunia akan segera ditinggalkan dan dia akan segera pulang ke akhirat itu ya. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian. Maka kehati-hatian kita urusan akhirat harus lebih detail, harus lebih ekstrim daripada kehati-hatian kita urusan dunia. Tadi subuh saya sampaikan Pak di kajian di Gede Bage itu ya, bahwa di usia 40 tahun ke atas kita harus sudah benar-benar menemukan jalan yang membuat kita bisa pulang ke surga itu. Kenapa? Karena kesempatan kita dan pilihan kita sudah tidak banyak. Tidak boleh ada orang yang sudah 40 tahun masih belum tahu jalan mana yang akan memulangkan dia ke surga. Ini Bapak Dede. Dan mudah-mudahan kajian begini dengan Pak Kuku sebagai panglima kita, sebagai kiadah kita, adalah cara kita untuk bisa pulang ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan kajian bulanan seperti ini, alumni haji, inilah kendaraan Pak, yang sudah kita tentukan untuk membawa kita pulang bersama-sama ke surga itu. Ya. Banyak Bapak dan Ibu, orang sudah 40 tahun itu masih buram, ya, masih tidak tahu jalan mana yang memulangkan dia ke surga itu. Bahkan yang paling parah, ada orang yang sudah masuk usia 40 tahun, jalan yang dia itu jalani bukan membawa ke surga, tetapi membawa naudzubillahi min dzalik ya begitu. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan bicara satu persiapan terbaik dan pertama yang harus kita persiapkan untuk pulang, yaitu ilmu bernama muhasabah. Ilmu hitung-hitungan, Pak. Jadi muhasabah itu Bapak dan Ibu membuka lembaran siang hari kita di malam hari. Ya, untuk melipat gandakan keuntungan dan memperbaiki kerugian. Itu namanya muhasabah. Saya ulang, muhasabah itu membuka lembaran siang hari kita di malam hari untuk melipat gandakan keuntungan dan memperbaiki kerugian. Makanya muhasabah itu hitung-hitungan, Bro. Jadi kalau ada yang menguntungkan, wah kita usahakan untuk dilipat gandakan, ada kerugian kita perbaiki. Itu namanya hitung-hitungan. Jadi kalau bisa, kata para ulama, muhasabah itu harian, Pak. Kita menghitung di malam hari lembar-lembar kita yang ada di siang hari. Apa yang disebut dengan keuntungan kerugian itu? Jadi kalau amal soleh kita tingkatkan, kalau maksiat kita perbaiki. Nah, kapan begitu? Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Ibu dan Bapak, muhasabah itu tidak hanya urusan, contoh begini. Biasanya yang paling teliti bab hitung-hitungan siapa Bapak Ibu? Dagang itu biasanya. Itu rapi hitung-hitungannya itu. Untung rugi Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara pemasaran kembali, bagaimana cara memproduksi lagi, bikin jadwal. Itu biasanya pedagang itu sangat teliti bab hitung-hitungannya.
Iya kan Bapak Ibu sekalian ya? Wah, di ini gitu. Maka kalau kita sangat teliti dengan hitung-hitungan dunia kita, maka kita harus lebih teliti dengan hitung-hitungan akhirat kita itu. Ya kan? Masya Allah itu. Kayak beginilah Bu Sri ya, kita datang ke dokter, melakukan muhasabah, yaitu cek. Ngecek kan? Kita selalu dicek terus fisik kita agar kita segera melakukan evaluasi. Tapi kadang kita ngecek akhirat kita itu. Ya kan? Aku mah kewe lah gitu. Nah itu parah, itu memang agak khawatir. Kesehatan kita dicek, keuangan kita dicek, perdagangan kita dicek. Semua di muhasabah. Tetapi akhirat kita jarang dicek. Padahal sama, muhasabah itu artinya hitungan begitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Siapa lagi Bapak Ibu yang biasanya sangat detail itu melakukan hitung-hitungan? Siapa? Soal apa itu? Soal belanjaan. Oh iya betul ya. Betul juga, Masya Allah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hitung-hitungan kita soal masa depan akhirat kita harus lebih detail, harus lebih ekstrim daripada hitung-hitungan kita soal dunia kita, soal perdagangan kita, soal kesehatan kita, soal apapun ya. Bahkan tadi kata Maimun bin Mahran itu, keekstriman kita dalam menghitung amal kita harus melebihi seorang teman yang pedit ketika menjajani temannya. Hitung-hitungan banget. Nah begitu. Baik. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus menghitung-hitung semua amal kita sebelum nanti dihitung oleh Allah di akhirat? Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat, ini kalimat ulamanya ya. Kalimat sayanya adalah kulla syai'in ahsainahu. Kenapa kita harus teliti menghitung amal kita? Karena Allah sangat detail menghisab semua perbuatan kita. Ini pertama Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Kenapa kita harus teliti menghitung-hitung amal kita? Karena Allah sangat detail menghisab semua perbuatan kita. Bapak Ibu, mari kita lihat misalnya Niti di surah Al-Mujadilah ayat 6. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan, dan Allah ahsahullahu. Allah hitung dengan detail itu, dan tidak ada yang terlewat dari hitungan Allah. Kata para ulama, kedetailan Allah menghitung amal kita itu jauh melebihi kedetailan kita menghitung amal kita itu. Kenapa? Boleh jadi Bapak Ibu ada yang sudah lupa nggak dengan amal yang sudah kita lakukan? Banyak kan? Sudah lupa Bapak Ibu. Dan Allah itu tidak pernah lupa. Kadang kita sudah lupa dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, seakan-akan kita ini sedikit dosanya. Allah tahu semuanya Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, dan tidak ada yang luput dari catatan. Nah ini fungsi yang pertama. Kenapa harus detail menghitung-hitung amal kita? Karena Allah akan lebih teliti menghisab perbuatan kita itu ya. Contoh begini saya Bapak Ibu. Saya tanya, kalau daun yang jatuh itu di kegelapan malam, ada hisabnya enggak? Bapak Ibu. Daun yang jatuh di kegelapan malam di hutan belantara itu ada hisabnya enggak? Tidak ada kan? Tapi Allah tahu enggak? Tahu. Yang tidak ada hisabnya Allah tahu, apalagi yang ada. Nah itu sekalian. Dan Allah mengatakan apa di Al-Qur'an itu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah tahu setiap daun yang jatuh, setiap biji yang yang biji yang jatuh begitu di kegelapan malam di hutan belantara. Padahal semua itu tidak ada hisabnya loh. Apalagi kita yang akan hisab. Sangat tahu dan sangat detail sekali. Kalau saya sudah baca ayat ini Pak, agak merinding ya. Masya Allah itu. Tetapi mudah-mudahan kemerindingan ini adalah bahasa begitu ya. Mudah-mudahan ketakutan ini betul-betul membuat kita semakin lebih hati-hati, dan itulah takwa yang sebenarnya, hati-hati kan begitu. Ini yang pertama Ibu dan Bapak, kenapa kita harus melakukan hitung-hitungan dengan amal kita? Karena nanti di akhirat ketika kita sudah pulang, Allah detail banget menghisab semuanya.
tidak ada yang luput. Apakah semua tas yang kita miliki itu ada hisabnya? Ah, itu. Maka caranya adalah kalau pengajian bawa semua tas itu 5 agar hisabannya jadi kebaikan semua itu. Ya. Makanya saya mah di rumah Pak Ari sepatu cuma 2 Pak, sepatu buat resmi dan buat olahraga. Kenapa? Marahal Pak tuh. Ya. Ini mah jadi curhat. Ya, Ibu. Saya mah dengan istri Pak kalau baju yang nggak dipakai langsung di apa namanya? Dibagikan. Jadi di lemari itu tidak banyak ya. Karena yakin semua itu ada hisabnya. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus menghisab dengan detail seluruh amal kita? La naisulil baqa. Karena kita di dunia tidak akan lama. Segera akan pulang ke akhirat. Makanya kalau di sini kita selamanya mah nggak usah muhasabah kan ya, nggak usah hitung-hitungan lah, kita tidak akan pernah pulang ke akhirat gitu. Tetapi karena kita akan pulang ke akhirat, sebelum kita pulang harus hitung-hitungan untung ruginya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, jadi bisa nggak kita menentukan masa depan akhirat kita? Bisa nggak? Sangat bisa. Hitung-hitungan kita akan memutuskan, aduh kayak saya nggak pantas deh, nah begitu. Mudah-mudahan saya jadi ahli surga. Nanti pada hitung-hitungan itu kita bisa. Ya. Apa kata ulama? Kata ulama itu, bagaimana cara Anda menjalani kehidupan? Seperti itulah cara Anda merencanakan kematian. Ya. Itu ada kalimat bahasa Arab, saya lupa itu. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Seperti itulah kita merencanakan masa depan kepulangan kita nanti di akhirat. Ini yang keberapa Ibu dan Bapak? Yang kedua, ya. Karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk hidup selamanya di dunia. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kenapa kita harus melakukan hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian? Melakukan hitung-hitungan dengan amal kita di dunia ini. Yang ketiga, na'rifu kaifa na'isu, agar kita tahu bagaimana harus menjalani kehidupan. Coba contoh Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita hitung-hitung ternyata banyak maksiat nih. Setelah itu kita bisa menentukan nggak apa harus kita lakukan? Apa itu? Tobat. Maka orang sulit bertobat kalau dia tidak muhasabah. Muhasabah itu pertobatan itu akan dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sangat tahu ya bagaimana apa kabar amalnya itu. Dan kita tidak mungkin bisa tahu bagaimana amal kita kalau tidak melakukan muhasabah. Maka nih Bapak Ibu sekalian, muniti ya. Muhasabah akan mengantarkan kita kepada pertobatan. Inilah kenapa muhasabah harus dari awal. Karena nggak mungkin orang itu tergerak untuk meminta maaf kepada Allah kalau dia tidak tahu bagaimana kondisi amalnya. Dan kita nggak mungkin tahu kondisi amal kita kalau kita tidak membuat hitung. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Aduh, saya itu subuh jarang berjamaah. Aduh, saya itu jarang baca Al-Quran. Aduh, saya itu pasti berbuat ini. Dia bisa akan mengetahui itu kalau dia muhasabah. Itu ya. Aduh, selama 50 tahun saya jarang tahajud gitu ya. Tinggalin wae itu ya. Itu bisa dihitung Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan kalau orang sudah begitu, dia semakin tahu bagaimana kondisi amalnya, dan setelah tahu bagaimana dia cara menentukan hidupnya. Dia akan tahu itu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ke berapa? Yang ketiga ya. Agar kita bisa menentukan bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Karena tidak ada yang membuat kita bisa merencanakan hal-hal yang lebih baik di kemudian hari kalau kita tidak melakukan evaluasi. Kemudian yang keempat, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kita harus menghitung-hitung amal kita, bermuhasabah? La yuhasibu Allahu alaina, agar Allah tidak menghisab kita di dunia. Ini sedagus, ini menarik untuk kita renungkan.
Kalau kita menghisap diri kita di dunia, maka Allah tidak akan menghisap kita. Contoh begini Bapak dan Ibu. Ketika kita evaluasi amal kita, aduh ini banyak kemaksiatan gitu ya. Aduh ini banyak kemaksiatan, saya yang perbaiki diri. Kalau orang sudah begitu, kira-kira Allah akan menghisap nggak kita di dunia? Tidak Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak menghisap, pasti Allah hisap. Dengan diberikan rumah tangga yang memang kurang harmonis, kan begitu ya. Dengan diberikan misalnya rezeki yang seret, hati yang rudet, apalagi dunia seret, hati rudet, keuangan. Nah, itu hisaban Allah loh Bu. Dan kita tidak akan menemukan ini kalau kita cepat-cepat bermuhasabah. Kalau kita cepat-cepat menghisap diri kita, maka Allah tidak akan pernah menghisap kita di dunia. Aduh saya ini banyak dosa, kalau begitu saya mau istighfar saya mau perbaiki ibadah saya mau perbaiki sedekah Kalau orang sudah begitu, kira-kira dapat hisaban Allah enggak? Enggak. Tetapi kalau kita terusnya mengalir begitu, Bapak Ibu sekalian, pasti Allah hisab kita ini. Pasti Allah hisab. Misalnya dilukakan hidup kita, di air matakan kita dimusibahkan, itu hisaban Allah loh, atas segala hal yang sudah kita lakukan. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan ini kalau kita awal-awal cepat-cepat menghisap semua amal kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang dihisap oleh Allah di dunia adalah orang-orang yang jarang menghisap diri. Itu kata para ulama. Maka jangan biarkan satu malam berlalu tanpa kita menghitung-hitung amal yang sudah kita kerjakan di siang hari. Untuk apa? Untuk diperbaiki di hari berikutnya. Itu Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan kepentingan kita melakukan hitung-hitungan dengan amal kita. Yang pertama, karena Allah sangat detail menghisab kita nanti di akhirat. Yang kedua, karena kita tidak akan lama di dunia. Yang ketiga, agar kita bisa menentukan bagaimana cara menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, agar kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Aduh, saya ternyata banyak maksiat nih, saya akan tobat. Nah, itu cara orang seperti ini, Pak. Dia tidak akan dapat hisaban Allah di dunia. Tapi lihat dalam hadis, fa'in lam yatubu fa'ana tobibuhum. Kata Allah, kalau mereka bertobat kepadaku, aku jadi kekasih bagi mereka. Kalau mereka tidak bertobat kepadaku, aku jadi dokter bagi mereka. Nah, Allah itu peranan nanti jadi dokter itu, menghisap kita dengan segala hal kan. Kita akan sembuh, tetapi sakit dulu, disuntik heula, dioperasi heula, dikemo heula, dan lain seterusnya. Kemudian Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya sebagai pertemuan perdana tentang bagaimana persiapan kita pulang ke akhirat ini akan menutup dengan 3 alat. Bagaimana cara kita menghisap diri, Pak? Kira-kira kita butuh alat tidak? Kewajiban kita adalah bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita sebelum Allah hitung. Karena kalau kita sudah menghitung-hitung amal kita, kemudian banyak kerugian dan keuntungannya, kita akan lipat gandakan keuntungannya dan akan diperbaiki kerugiannya. Pas dihitung oleh Allah semuanya kebaikan itu. Karena kita cepat-cepat sudah menghitung-hitung. Itu kira-kira butuh alat bantu nggak Bapak Ibu? Maka ulama memberikan 3 cara bagaimana kita bermuhasabah. Ada 3 alat bantu bagaimana cara kita melakukan hitung-hitungan. Ini seperti kalkulator lah begitu ya. Yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, cara kita untuk bermuhasabah adalah membandingkan kebaikan Allah dan keburukan kita. Ini yang pertama. Ar-rahmah wal maksiyah. Coba saya tanya kepada Ibu dan Bapak, mana yang paling banyak kebaikan Allah, keburukan kita? Kebaikan Allah. Bapak Ibu, mana yang paling banyak? Keburukan Kebaikan Allah atau keburukan kita? Keburukan kita. Mangga. Bebas Bapak Ibu sekalian ya. Ini mah bukan sidang. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan. Banyak mana di hidup kita ini, keburukan kita atau kebaikan Allah? Kebaikan Allah dan keburukan kita. Bapak Ibu, keburukan kita banyak, tetapi kebaikan Allah
sangat banyak dan tak mungkin bisa kita hitung. Kira-kira kalau kita sudah memahami ini, makin membuat kita apa? Malu, Ibu sekalian. Malu. Kita yang terus berbuat buruk, tapi Allah terus berikan kebaikan. Malu enggak? Saya malu ketemu Pak Agus, terlalu baik sama saya. Saya malu ketemu Pak Kukuh, terlalu baik sama saya. Saya tuh pernah judes, tapi dia tuh ramah sama saya. Saya malu sama Pak Kukuh, saya mah jarang silaturahmi, tapi Pak Kukuh ke rumah terus saya ngasih bolu gitu. Nah, gitu. Kalau kita sudah ada rasa malu gini, Bapak Ibu, kira-kira kita akan cepet-cepet gak memperbaiki hubungan dengan Allah? Itu Akan cepat. Itu alat bantu pertama. Betul, Bu. Itu alat bantu pertama. Kita bandingkan mana yang paling banyak keburukan Allah, keburukan kita atau kebaikan Allah. Kebaikan Allah, Bapak Ibu. Walaupun kita banyak keburukannya, tetapi tidak akan pernah bisa menandingi kebaikan Allah. Inilah yang akan membuat hati kita malu, Pak. Coba ibu dan bapak kita pernah buruk sama orang, tapi dia terus baik sama kita, malu nggak? Malu, aduh, malu sama Bu Bes, baik terus, suka ngasih itu tenderloin gitu ya. Dengan rasa malu ini, Bapak dan Ibu, kita akan makin baik hubungan kita dengan orang yang begitu banyak berbuat baik kepada kita itu. Itu alat bantu pertama. Orang kalau sudah merenungkan ini, Pak, dia tidak mungkin berani lagi untuk, kalau bahasa kita ya, berani lagi untuk terus buruk kepada Allah yang maha baik dalam kehidupan kita, yang kebaikan tak mungkin bisa kita hitung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa pemberian Allah itu sangat ajaib? Karena pemberian Allah itu satu-satu pemberian yang tak mungkin bisa kita hitung itu ya. Ya kan, Bapak Ibu? Lihat ayatnya. Bapak Ibu lihat ayatnya. Apa? Ratu Suha itu? Sebentar. Ayatnya apa ya? Lupa. Bisa. Ta'uddu ni'matallahi. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kemudian la tuhsuha. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang disebut nikmatallahi itu apa? Nikmatallahi itu apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmat Allah, apa nikmat Allah artinya Bapak Ibu? Satu nikmat loh. Kalau banyak nikmat namanya apa? Ni'am. Kalau satu nikmat, ni'matun. Kalau banyak nikmat, ni'amun. Di surat Al-Luqman ayat 20. Kita lihat, wasbagu alaikum ni'amahu. Itu banyak nikmat. Kalau ni'matun, satu. Ternyata kata Allah, satu nikmat saja nggak mungkin bisa kita hitung itu. Itu Bapak Ibu. Bukan banyak nikmat, satu. Lihat ayatnya, wa in ta'udu ni'mata, satu nikmat, la tuhsuha, Anda tidak akan mungkin bisa menghitungnya itu. Apalagi semua, aduh Bapak Ibu sekalian, ya. Itu Bapak dan Ibu yang Allah rahmati itu. Aduh makin malu dengan Allah ini. Kita kan begini Bapak dan Ibu. Setiap hari kita hantarkan dosa-dosa kita kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan selain Allah. Namun setiap hari Allah hantarkan kebaikan di kehidupan kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita itu. Ini, kalau orang sudah merenung ini, Pak, malu. Dia tidak akan pernah lagi punya muka kalau tuh berbuat maksiat itu. Setiap hari setiap hari kita hantarkan Allah. Tetapi setiap hari Allah hantarkan kebaikan di kehidupan kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Artinya spesial banget gitu. Ya itu. Malu, kalau kita makin malu Pak kepada orang gara-gara kebaikannya, kita akan makin tidak mampu, tidak akan kuat lagi untuk mengecewakannya itu. Betul nggak? Saya ulang. Kalau kita makin malu kepada orang yang dengan segala kebaikannya, maka kita tidak akan pernah lagi punya mental untuk mengecewakannya. Betul nggak, Bu? Saya rasakan Bapak Ibu. Apa yang kurang yang Allah berikan di kehidupan kita coba? Lalu kenapa? Malu itu. Tidak tahu malu itu. Ini alat pertama ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan tapi karena waktu ya, ini mau jam 11:30. Yang pertama adalah alat ukurnya Bapak Ibu, timbang lebih banyak mana kebaikan Allah dan keburukan
kita. Ternyata lebih banyak kebaikan Allah daripada keburukan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, alat ukur muhasabah ini adalah su'udzon bin nafsi. Kita harus su'udzon. Harus su'udzon itu, Bapak Ibu. Tetapi bin nafsi, ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Makanya ada pertanyaan, Pak Ari, boleh kita su'udzon? Boleh ke diri. Saya belum soleh, saya belum takwa, saya belum benar. Itu boleh, Pak. Tapi jangan ke orang lain. Kamu belum benar, Pak Ibu. Boleh nggak kita membandingkan hidup kita? Boleh kita membandingkan hidup kita, Pak? Boleh, tapi dengan masa lalu kita, bukan dengan orang lain. Dulu saya belum punya istri, sekarang sudah punya istri. Dulu saya masih dekil, sekarang sudah ganteng. Dulu saya belum punya mobil, sekarang sudah punya Alphard. Itu boleh. Tapi kalau membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak boleh. So, Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kalau kita membandingkan diri kita dan masa lalu kita, itu tambah bersyukur, tambah tidak bersyukur. Tambah bersyukur. Tapi kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, Pak, kita akan tambah tidak bersyukur. Apalagi perbandingannya kepada yang lebih dari kita. Makanya buruk sangka itu boleh asal ke diri. Oh, Bapak Ibu. Kalau kita diburuki sangkai oleh diri sendiri, kamu belum soleh, kamu belum benar, kira-kira akan bagus gak amal setelah itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah kepada orang lain dan berburuk sangkalah kepada diri sendiri. Dan kita mati balik atau hari ke diri sendiri, baik sangka ke orang lain, buruk sangka. Ada orang yang menghina kita, nyeri hati gitu, Pak. Karena kita terlalu berbaik sangka kepada diri sendiri. Padahal kita, Pak, itu kadang mungkin lebih buruk daripada kata-kata dia itu. Betul nggak? Kenapa kita ini suka nyeri hati kalau orang lain ada yang mengkritik? Karena kita terlalu baik sangka kepada diri sendiri. Saya itu kan mulia, kenapa dihinakan? Saya itu sudah soleh, kenapa disebut bla bla bla? Itu pasti nyeri hati. Padahal Bapak Ibu, boleh saja amal kita itu lebih buruk daripada kata-kata dia itu. Makanya apa teori Agim itu? Kalau Bapak dan Ibu dikatakan buruk sama orang, maka kita berpikirnya dia cuma tahu satu keburukan saya. Padahal keburukan saya. Kalau orang sudah begitu nggak akan sakit hati itu. Misalnya ada orang bilang kepada saya, Ustaz Dedi bulet gitu, Pak. Dia belum tahu di samping bulet saya teh terus apa Pak niti terus. Coba Bu Lendra, kalau sudah begitu saya sakit hati enggak? Enggak, Mbak ya. Karena kita sudah berburuk sangka kepada diri sendiri. Makanya kenapa kita banyak sakit hati? Kita terlalu baik sangka kepada diri sendiri dan buruk sangka kepada orang lain. Cok kita balikan Bapak Ibu sekalian ya. Inilah alat kedua bagaimana supaya kita bisa bermuhasabah. Alat bantunya adalah saya belum soleh, saya belum pantas untuk menjadi ahli surga, saya belum bagus ketakwaan saya belum benar dengan Al-Quran saya belum benar sedekah saya. Itulah yang akan bikin muhasabah kita melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ya karena waktu. Apa alat bantu kita untuk bisa bermuhasabah? Bapak Ibu harus paham apa itu nikmat, apa itu musibah. Apa itu nikmat, apa itu musibah? Coba saya tanya kepada Ibu dan Bapak. Apa itu nikmat, apa itu musibah? So. Terus? Itu Pak exactly. Lo bahasa Inggris. Nikmat itu segala sesuatu yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Musibah itu segala hal yang membuat kita makin jauh dari Allah. Itulah yang disebut dengan definisi nikmat dan musibah. Coba pakai dengan alat ini untuk memuhasabahi kita. Jangan-jangan apa yang sudah kita miliki selama ini membuat kita jauh dari Allah loh. Itu nikmat atau musibah? Musibah, Pak. Kita harus sepakati dulu definisi ini. Ya. Nikmat dan musibah bagi kita itu bukan hal yang mengenakan dan bukan hal yang tidak mengenakan. Kan kita suka bilang begini, nikmat itu hal yang mengenakan hidup kita. Musibah itu hal yang tidak enakan. Itu bukan definisi kita, Pak. Definisi kita mah adalah nikmat itu segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah.
Musibah itu segala hal yang membuat kita jauh dari Allah. Sakit yang membuat kita makin nikmat hidup bersama Allah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut nikmat. Bukan musibah. Setuju? Sekalian ya. Itu Pak. Kekurangan uang yang membuat kita makin sibuk dan makin banyak waktu bersama Allah, itu disebut dengan nikmat. Makanya orang yang tidak punya uang belum tentu dapat musibah. Mungkin dia dapat nikmat, banyak waktu bersama Allah. Karena kalau banyak uang, khawatir tidak punya waktu bersama OTW wahai itu. Karena banyak uang ya. Jadi sholatnya terganggu, tilawahnya terganggu. Itu musibah Bapak Ibu sekalian. Coba jadikan ini alat bantu kita ketika bermuhasabah. Jangan-jangan yang dikira kita ini banyak anugerah, ternyata semuanya musibah itu. Ternyata semuanya musibah. Karena sholat saya makin berantakan, tilawah saya makin gak karuan, berjamaah saya makin hancur, kan begitu. Itu musibah semuanya. Itu Bapak Ibu, itu alat bantu. Makanya Ustadz bagaimana cara muhasabahnya? Kalau nggak ada alat bantunya kita nggak bisa. Ini 3 alat bantunya Bapak Ibu sekalian. 1, bandingkan kebaikan Allah dan keburukan kita. Yang kedua, su'udun bin nafsi, buruk sangka ke diri sendiri. Dan yang ketiga adalah sangat paham banget dengan definisi apa itu nikmat, apa itu musibah ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bes begitu ya, terkait dengan definisi nikmat dan musibah. Masya Allah. Baik Ibu dan Bapak, Bu Dr. Dewi, ini dulu yang saya sampaikan sebagai mukadimah ya kita untuk masuk ke bab-bab persiapan pulang ke akhirat. Pertemuan hari ini sebagai mukadimah saja, karena memang tidak ada persiapan pertama yang harus kita lakukan kecuali kita hitung-hitungan dengan amal kita yang disebut dengan muhasabah. Makanya hitung-hitunglah diri kita sebelum nanti dihitung oleh Allah. Orang yang hitung amalnya Bapak Ibu, dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dihitung-hitung oleh Allah nanti di akhirat. Karena sebelum dihitung oleh Allah dia sudah melakukan banyak perbaikan. Tapi siapa yang tidak menghitung-hitung amalnya di dunia, maka besar kemungkinan dia akan mendapatkan penderitaan ketika dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat Bu Dokter saya sampaikan. Mangga saya persilakan ke sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, materi yang sudah disampaikan Ustadz, saya dapat satu quote pada hari ini dari kajian Ustadz ya, yaitu yang siapa yang tidak baik persiapannya maka tidak akan indah perjalanannya. Ini Masya Allah ya. Jadi terbayang kita mau piknik kemana saja, persiapannya berhari-hari bahkan ya, apalagi ke tempat yang waktunya tidak terbatas. Jadi betul-betul persiapannya harus sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Nah ini dalam kolom chat. Bu Dokter, untuk pulang saja di dunia ini ke kampung halaman kemana, semua orang pasti ada persiapan kan? Iya Ustadz. Apalagi kita untuk pulang ke kehidupan, ke perjalanan yang sangat panjang dan tidak berkesudahan itu. Sangat diperlukan persiapan yang sangat matang. Nggak mungkin ada keindahan di sana kalau kita tidak melakukan persiapan di sini. Ya. Iya, syukron Ustadz. Nah ini mungkin Pak Dea bisa menayangkan pertanyaannya ya. Yang ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dalam kolom chat. Pertama dari Mbak Faras mungkin ya. Barakallahu fikum Ustadz, apabila seseorang yang dinilai istidraj, misalnya rajin ibadah tapi berpenghasilan haram, bermusik, kadang berkata kasar menyakitkan terhadap keluarga, apakah termasuk di golongan yang ada di jembatan Kontaro? Silakan Ustadz. Masih unmute Ustadz? Masih unmute. Ibu Bapak, ada orang yang dicintai, ada orang yang dilupakan oleh Allah. Karena biasanya bab cinta itu nanti bergandengannya dengan bab dilupakan ya. Gitu. Dicintai dan dilupakan. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, itu pasti yang akan dijaga itu adalah akhiratnya. Itu
Tetapi kalau orang diistidros, itu yang akan Allah berikan itu adalah dunianya untuk menghancurkan akhiratnya. Kalau orang dicintai oleh Allah, itu kadang Bapak Ibu tidak dijaga dunianya agar dia lebih fokus untuk menjaga akhiratnya. Tetapi kalau orang diistidros, itu Allah itu berikan dunianya untuk menghancurkan akhiratnya. Makanya Bu Dr. Dewi, orang yang dicintai oleh Allah kadang diambil banyak hal dari dunianya agar dia betul-betul punya waktu untuk mengurus akhiratnya. Karena Allah Maha tahu yang paling baik bagi hamba yang dicintainya itu bukan dunia tapi akhirat. Itu Bu. Wah, nggak sebanding kalau kita membandingkan dunia dan akhirat itu ya. Makanya tidak ada keseimbangan dunia dan akhirat karena memang nilainya pun tidak seimbang. Bapak Ibu sekalian, makanya siapapun yang saat ini sedang merasa disempitkan dunianya, tetapi dia punya banyak waktu ya untuk beribadah kepada Allah, nikmat hidup bersama Allah, itu bukan karena musibah, itu karena cinta. Ini harus kita paham Bapak Ibu sekalian. Sakit yang membuat kita lebih rajin tilawah, lebih rajin zikir, lebih rajin ibadah, itu bukan musibah, itu cinta Allah. Ya. Itu definisinya. Tetapi orang yang diistidros itu orang yang dibuka dunianya agar dia tidak punya waktu mengurus akhiratnya, gitu. Tetapi yang lebih ekstrim definisinya adalah dibuka dunianya untuk menghancurkan akhiratnya, kan begitu. Makanya Bu Dr. Dewi, ciri orang istidros itu tidak ibadahnya itu berkurang, keimanannya itu betul-betul berantakan, tetapi duanya makin bertambah. Makanya orang yang rajin ibadah tidak disebut istidros. Tadi ada kesalahan mungkin penulisan ya. Begitu. Istidros itu bukan orang yang rajin ibadah, orang yang kurang ibadahnya tetapi semakin banyak dunianya. Makanya ulama mengatakan istidros itu ziyadatul amwal ma'anuk sonil iman. Imannya makin berkurang tapi hartanya makin bertambah itu. Yang kedua, kata para ulama, istidros itu Bu Dr. Dewi, tarkul wajibat ma'asiatur rizq. Ibadah dia tinggalkan tapi harta makin berlimpah. Itu istidros. Tapi kalau kita makin rajin ibadah, harta makin bertambah, itu namanya adalah berkah. Karena Allah tidak akan menghadirkan keberkahan kalau kita tidak mengindahkan ketaatan. Itu loh. Itu Bu Dokter ya. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, Allah indahkan dunia kita kalau kita merapikan akhirat kita. Makanya barang siapa beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Nah itu kan begitu hukumnya. Nah sekarang ada orang yang banyak ibadah, tapi hartanya haram gitu ya. Kemudian dia banyak apa tadi Bu Dokter? Berkata kasar begitu ya. Berkata kasar itu batu, ya, itu kata kasar ya, itu benda yang kasar. Besi. Baik. Nanti ada Bapak Ibu sekalian, ada sebuah istilah yang dimunculkan oleh Rasulullah yang disebut dengan muflis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini istilah baru, bukan istilah baru, istilah yang sangat menarik. Kata Rasul kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu apa yang disebut muflis itu? Gitu ya. Kata para sahabat itu kan la mataan wala malan, orang yang tidak punya harta, tidak punya kesenangan itu. Itu kata para sahabat. Orang sudah tidak punya apa-apa gitu ya, bangkrut. Tetapi kata Rasulullah, yang disebut bangkrut itu orang yang membawa banyak kebaikan selama di dunia ke akhirat, tetapi kebaikan diambil sama orang. Gitu ya. Diambil gitu sampai habis Pak Dokter. Itu namanya bangkrut. Siapa orang yang kayak begini? Orang yang banyak membuat masalah dengan sesama. Lewat kata-kata ya, lewat tindakan, lewat harta gitu. Dia ambil hak orang lain begitu ya. Atau lewat kata-kata dia ambil kehormatan orang lain, dia ambil ketenangan hati orang lain gitu. Dia itu banyak mengambil, tidak hanya mengambil harta orang, tetapi mengambil ketenangan hati orang, kebahagiaan hati orang, kehormatan orang, diambil itu. Maka nanti di akhirat dia harus ganti semuanya dengan kebaikan-kebaikan dia yang diambil orang lain. Itu namanya
Muflis, Bu Dokter. Makanya nanti ada bahasan tentang kontoroh. Kontoroh ini kata kata Ibnu Katsir adalah torof minas sirat, ujung di sirat. Ada jembatan namanya kontoroh dan itu bagian terakhir dari sirat. Untuk apa kontoroh ini? Untuk menyelesaikan masalah-masalah hablum minan nas. Gitu. Jadi orang nggak mungkin ke surga sebelum selesai sama urusannya dengan yang lain. Makanya Bapak dan Ibu, sedikitkan urusan kita dengan orang kok, agar kita tidak dilambatkan untuk segera masuk surga. Karena nanti ditahan di kontoro itu Pak, diselesaikan semuanya. Jangan-jangan penyelesaian itu adalah membuat kita tidak layak jadi ahli surga. Terlalu banyak penyelesaian. Masalah gibah, masalah fitnah, masalah apa, aduh naudzubillah gitu ya. Itu Bu Dokter. Nah, oleh karena itu, maka inilah istilah yang dimuncul oleh Rasulullah SAW dengan kalimat muflis itu. Ya, dia bangkrut. Itu mungkin maksud pertanyaan dari yang pertama tadi ya. Semuanya ada dihisabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah jembatan bernama kontoro untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak selesai yang kaitannya hablum minan nas tadi. Itu Bu Dokter. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai kita menyelesaikan di akhirat. Kenapa? Karena penyelesaian tidak sama. Kalau di dunia, nyelesain masalah dengan orang itu bisa cipika-cipiki. Bisa minta maaf kan, ke rumahnya bawa bolu gitu. Terus saya bolu dia tadi. Bisa rangkulan, pelukan, cium tangan itu bisa selesai. Tetapi nanti di akhirat selesainya hanya dengan mentransfer kebaikan. Itu saja. Kebaikan kita diambil sama orang, Bapak Ibu sekalian. Padahal ketika itu satu-satunya yang paling kita butuhkan adalah kebaikan. Saat ini mungkin Bapak Ibu tidak butuh dengan kebaikan-kebaikan kita ya. Tetapi di akhirat Bu Dokter, tidak ada yang kita butuhkan kecuali satu, kebaikan-kebaikan kita itu yang pernah kita lakukan di dunia. Saat ini mungkin kita butuhnya harta ya, kesehatan, makanan, buah-buahan, jeruk begitu yang saya belum sempat sentuh gitu. Sudah habis, ya. Sudah habis, banyak yang kita butuhkan di dunia ini Bu Dokter. Tetapi nanti di akhirat tidak ada yang kita butuhkan kecuali kebaikan-kebaikan kita yang disebut dengan amal pahala itu. Bayangkan Bu Dokter, ketika kita butuh, semua diambil sama orang. Sok bagaimana perasaan kita? Itulah yang disebut dengan muflis, bangkrut banget itu ya. Ketika kita butuh untuk membawa kita ke surga, diambil semuanya sama orang. Kermah tercukup, diambil lagi gitu. Nah, maka kita akan menderita. Makanya kata Ibnu Qayyim, jangan pernah kita membawa urusan ke akhirat. Ustadz, saya malu minta maaf di dunia. Nggak apa-apa malu di dunia, asal bahagia di akhirat. Daripada kita nanti malu di akhirat, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Itu ya. Itu Bu Dokter ya, walau alam bisawab, enggak? Ya, hatur nuhun Ustadz. Ini seperti dari ayat yang surat Al-Hasr ayat 18 berarti ya, jangan sampai kita merugi sehingga kita diperintahkan untuk selalu memperhatikan apa yang kita perbuat ya Ustadz ya, terutama hablum minan nas juga. Ya. Pak Dea mungkin bisa ditampilkan pertanyaan kedua. Dari Ibu Yanti Ustadz, Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya, jika selama hidup kita mempunyai masa lalu jahiliyah banyak melakukan maksiat dan kini bertobat, apakah masih ada kesempatan untuk meraih surganya Allah? Apakah dosa-dosa yang sudah ditaubati tetap akan dibuka ketika di padang mahsyar di hadapan semua manusia? Jadi ini ada 2 poin Ustadz. Ketika masa lalu ada perbuatan ya ketika jahiliyah, tapi sudah bertobat, apakah tetap bisa meraih surga? Tapi apakah juga tetap dipertemukan dengan dosa-dosa itu nanti Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Pertama Bu Dokter, kenapa akhirat itu disebut dengan yaumul jam'i, hari pertemuan? Kan akhirat itu banyak nama, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ba'as, yaumul ba'as, yaumul apa lagi biasanya kalau akhirat itu Bapak Ibu? Yaumul jaza, yaumul hisab. Terus apa lagi? Yaumul akhir, betul Pak Ari. Yaum apa lagi Bapak Ibu? Biasanya? Yaumul ba'as. Yaumul ba'as, yaumul qiyamah, banyak kan?
Dan ada satu nama lagi, Yaumul Jam'i, hari pertemuan. Nanti kita dipertemukan dengan umat-umat yang lain. Kita dipertemukan dengan Rasulullah. Kita dipertemukan dengan umat Rasulullah, umat Islam ya yang lain. Tetapi lebih dari itu, kita pun dipertemukan dengan seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan itu ya. Itu namanya hari pertemuan. Kita dipertemukan lagi dengan pasangan kita nanti di surga, ya. Kita dipertemukan dengan anak-anak, orang tua yang sudah meninggalkan kita karena kematian. Semua dipertemukan nanti di akhirat, Bu Dokter. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti dan keluarga tercinta betul-betul di surga ya. Insyaallah. Amin, amin. Baik, Bu Dokter, satu. Allah itu menyediakan 5 nama loh untuk memaafkan dosa kita. Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Halim. Tidak ada loh satu kebutuhan kita yang Allah siapkan 5 nama. Kalau rizki cuma satu, Ar-Razzaq. Kalau doa cuma satu, Al-Mujib. Betul kan? Kalau hidayah cuma satu, Al-Hadi. Betul kan? Tapi untuk dosa 5 loh. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Afu, At-Tawwab, Al-Halim. Ini kenapa Allah sampai menyediakan banyak nama untuk dosa-dosa kita ini? Untuk memberikan sebuah bi'satul amal, sebuah harapan, Bu Dokter, bahwa dosa kita sangat mudah diampuni oleh Allah. Itu ya. Itu Bu Dokter. Kenapa Allah menyediakan 5 nama untuk dosa kita, untuk memberikan jasrul amal fin nafsi, untuk memberikan sebuah harapan di hati bahwa Allah begitu mudah memaafkan dosa kita. Pertanyaannya, selamat datang Bu Dokter. Pertanyaannya, kalau dosa kita sudah bertobat, apakah nanti akan dipertemukan? Allah punya namanya Al-Afu, yang menghapus. Jadi cara Allah memaafkan dosa kita seperti menghapus jejak kaki di padang pasir. Seperti angin menghapus jejak kaki di padang. Contoh beginilah, Bu Dokter, ada papan tulis, kita tulisan, perlu kita hapus. Kira-kira masih tersisa tidak? Tersisa. Itu kalau itunya permanen. Kalau spidolnya permanen. Dan belum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, cara Allah memaafkan dosa kita seperti kita menulis di spidol whiteboard yang kita hapus lagi. Tersisa tidak? Tidak. Jadi satu, tidak ada catatan di malaikat, tidak ada catatan di Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipertanyakan. Dan kita langsung akan mendapatkan balasan, itu surga. Karena seluruh catatan dosa kita sudah tidak ada. Kalau di dunia kita mendapatkan al-afu, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara kita mendapatkan al-afu dari Allah? Terus Bapak Ibu beristighfar dan bertobat. Rasulullah sehari itu berapa minimal? 70 minimal. Itu 70 kali dalam hadis kedua dalam Riyadhus Shalihin itu disebut dengan mi'ah marrah, 100 kali. Itu Bu Dokter. Mudah-mudahan ketika kita terus minta maaf, kita mendapatkan pemaafan dari Al-Ghafar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu dan Al-Halim tadi. Maka siapa yang mendapatkan ini di dunia, ketika di akhirat sudah tidak ada lagi catatan dan pertemuan. Sudah hilang semuanya. Yang ada cuma satu, yaitu pertemuan kita dengan amal kebaikan kita. Itulah kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, agar pertemuan kita nanti dengan amal-amal kita di akhirat hanya pertemuan penuh kebahagiaan. Karena yang ada cuma hanya kebaikan-kebaikan saja. Itu Bu Dokter, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Syukron Ustadz. Syukron Ustadz. Bapak Ibu semua, berhubung dengan waktu yang sudah menjelang jam 12, maka pertanyaan dicukupkan 2 saja. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan di chat yang belum sempat kami sampaikan ke Ustadz pada pertemuan kali ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, maka kami meminta kesediaan Ustadz untuk memimpin doa.
Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, keluarga besar alumni Haji 2015 Halifatur yang hadir bersama di Hajah Niti ya yang penuh berkah ini, juga Ibu dan Bapak yang ada di link Zoom ya. Alhamdulillah hari ini banyak yang bisa bergabung untuk sama-sama ikuti kajian. Mari kita akhiri pertemuan indah iman kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita di pertemuan ini menjadi doa-doa terbaik yang kita pintakan kepada Allah yang Maha terbaik di kehidupan kita, dan agar Allah mengabulkan doa-doa terbaik itu dengan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan dalam hidup kita, kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Mari Bapak dan Ibu kita awali dengan sama-sama memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari Bapak dan Ibu kita terus memperbanyak istighfar. Ya, boleh jadi ada di antara kita yang masih terus longgar dan tidak maksimal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Banyak kewajiban-kewajiban yang masih kita tinggalkan, tilawah kita, duha kita, qiyamul lail kita, saum sunnah kita, ya, zikir kita, masih banyak yang masih kita tinggalkan. Bahkan masih ada dan masih bolong kemaksiatan yang sering kita lakukan. Mari Bapak dan Ibu kita pintakan semuanya maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena Allah masih terus memberikan anugerah dalam hidup kita, terutama anugerah umur, anugerah usia, yang dengan anugerah ini kita masih punya kesempatan memperbaiki iman kita, memperbaiki ketaatan kita, memperbaiki ibadah kita, meminta maaf atas segala kesalahan kita, bahkan bisa masih punya kesempatan untuk menyiapkan bekal-bekal kepulangan kita ke akhirat. Mudah-mudahan waktu yang tersisa adalah cara kita untuk terus memaksimalkan bekal-bekal kepulangan kita agar kita nanti bahagia setelah pulang, dan ketika kita sudah nanti ada di akhirat. Mari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardh, ya muqallibal qulub, ya dal jalali wal ikram. Ya rabbana lakal hamd kama yang bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ini juga Bapak dan Ibu yang ada di media Zoom, jadikan semuanya ya Allah hamba-hambamu yang pantas kau ampuni segala kesalahannya, yang kau bersihkan segala dosanya ya Allah. Kami mohon kepadamu yang hadir di rumah penuh berkah ini dan yang hadir di media Zoom pagi hari ini, jadikan hamba-hambamu ya Allah yang pantas dan layak untuk mendapatkan maaf darimu. Jangan pulangkan kami sebelum kau maafkan semua kesalahan kami. Kami berat ya Allah, kami rasanya belum siap dan tak sanggup kalau harus pulang membawa semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Bagaimana masa depan akhirat kami kalau kami harus berani pulang dengan segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kesempatan terbaik untuk bisa membersihkan semua dosa-dosa kami di sini sebelum kami pulang, agar pertemuan kami denganmu nanti di akhirat adalah pertemuan terindah dalam hidup kami, yaitu pertemuan tanpa membawa dosa. Agar pertemuan kami dengan semua amal-amal yang pernah kami lakukan nanti di akhirat menjadi pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena pertemuan kami hanya dengan amal-amal kebaikan ya Allah. Kami mohon kepadamu yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini, jadikan hamba-hambamu yang ketika tiba saatnya pulang kepadamu, engkau sudah bersihkan semua dosa-dosa terlebih dahulu ya Allah. Bimbing kami, sertai dan temani kami untuk terus bisa membersihkan semua dosa-dosa kami sebelum jadwal kepulangan kami ke akhiratmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan yang hadir bersama kami, keluarga besar alumni Haji 2015 di rumah yang penuh berkah ini, juga Ibu dan Bapak yang hadir di media Zoom pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang pantas kau sakinahkan rumah tangganya, kau bahagiakan pernikahannya, kau bersamakan penuh ketaatan di dunia, dan kau bersamakan penuh kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Kami mohon kepadamu
tuakan kami bersama-sama, dan mudah-mudahan kami saling menemukan kembali nanti di surgamu. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan, muliakan hari-harinya ya Allah, balaslah penantian panjangnya, kerinduan mendalamnya, dengan sebuah pertemuan indah nanti di surgamu. Kami mohon kepadamu ya Ilahi, jadikan hamba-hambamu yang hadir di pertemuan yang mendapatkan begitu banyak keberkahan darimu. Ya. Berkahi anak-anak kami, berkahi rezeki kami, berkahi kehidupan kami, pekerjaan kami, ke semua kehidupan kami ya Allah, agar kami betul-betul bisa menemukan ketenangan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Mohon kepadamu ya Ilahana, solehkan anak kami agar mereka bisa memberikan manfaat buat agama ini di kemudian hari. Solehkan anak kami, anak-anak yang soleh, agar mereka bisa jadi jalan kebaikan buat sebanyak-banyak orang, sejauh jangkauan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, agar mereka punya kesempatan membahagiakan kami nanti di akhirat. Karena anak-anak yang soleh dalam sebuah hadis bisa membawa orang tuanya untuk sama-sama ke surga ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak bisa membawa kami ke pintu surgamu. Kami titipkan semua anak-anak kami kepadamu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, agar mereka punya kesempatan membawa kami bersama-sama untuk ke surgamu ya Rabb. Karena Allah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, udkhulu antum wa abaikum ilal jannati bi fadli rahmati. Masuklah kalian dan bawa kedua orang tua kalian ke surga karena rahmatku. Jadikanlah orang tua itu adalah kami ya Allah, yang dibawa oleh anak-anak kami untuk bisa ke surga bersama-sama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kami mohon kepadamu ya Ilahana, istiqomahkan hidup kami dalam ketaatan sampai akhir hayat kami. Bahagiakanlah hidup kami dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Dan hantarkan kami semua untuk bersama-sama semakin dekat ke pintu surgamu. Karena tidak ada kebahagiaan terbesar dalam hidup kami kecuali mengakhiri kehidupan ini semakin dekat ke pintu surgamu ya Allah. Jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang ketika tiba saatnya pulang kepadamu, pulangkan semuanya ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga. Karena kami tahu tidak ada di antara kami yang mampu, yang kuat dan sanggup menerima siksa api nerakamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga. Karena kami semua tahu tidak ada yang kuat disiksa di api nerakamu ya Allah. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga. Karena kami ingin ke surga bersama-sama ya Allah. Jadikan keluarga besar Alumni Haji 2015 ini adalah keluarga besar yang dipertemukan di tanah sucimu dan dibersamakan selamanya penuh kebahagiaan di surgamu ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Ilahana, untuk kedua orang tua kami yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Muliakanlah di hari tuanya, bahagiakanlah di sisa akhir hidupnya, dan berikan kami, karena mereka adalah pintu surga terindah buat hidup kami. Berikan kami kekuatan, kesempatan ya Allah untuk membawa orang tua kami yang masih ada kembali ke tanah sucimu, kembali ke rumahmu untuk merasakan nikmatnya tawaf di kaki Ka'bahmu, untuk bisa merasakan nikmatnya mulai air mata di mu'tajamu, berdoa di hijr Ismailmu, melaksanakan qiyamul lail di roduh Rasulmu ya Allah. Kami ingin membahagiakan orang tua kami sebelum mereka tiada. Berikan kami kesempatan untuk kembali membawa keduanya ke tanah sucimu ya Allah. Kami sudah rindu dengan tanah sucimu. Undang kami kembali ya Ilahana bersama orang-orang kami cintai. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Untuk kedua orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu, maafkan segala kehilafannya, ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, dan bawa orang tua kami ke surga ya Allah.
Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bisa menemukan orang tua kami di surga. Kami mohon kepadamu ya ilahana, berikan kami kekuatan, keistiqomahan untuk terus bisa membawa orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Mudah-mudahan ketaatan kami selama ini, kebaikan hidup kami, keistiqomahan kami dalam kebaikan, air mata yang kami deraskan, doa-doa yang kami langitkan, mudah-mudahan semua itu semakin melayakkan orang tua kami untuk bisa menjadi ahli surga. Buat apa kami bahagia di dunia kalau tidak bisa membahagiakan orang tua kami di surga? Kami mohon kepadamu ya ilahana, berikan kami kekuatan untuk terus bisa mengantarkan orang tua kami ke surga. Karena tidak ada puncak keindahan dalam hidup kami kecuali ketika kami masuk surga. Ada orang tua kami sudah menanti kami, ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ibu dan Bapak yang hadir di ruangan ini dan Ibu dan Bapak yang ada hadir di Zoom. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya pembacaan doa dari Ustadz Dedi, maka kajian pada siang hari ini kami akhiri dengan mari bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini, terkhusus pada teman-teman alumni Haji 2015 Khalifatur, kepada Pak Dea selaku perwakilan dari Khalifah, dan tak lupa Ustadz Dedi. Pak Ustadz mudah-mudahan tidak bosan membersamai kami ya, para jamaah baik yang hadir maupun yang seluruh. Bulan depan nih lagi insya Allah ya, kan baru satu, baru muhasabah ya Ustadz. Tapi nanti ketemu di Cibabat ya. Oh iya, tanggal 20 insya Allah di Rumah Sakit Cibabat ya Ustadz. Ya. Mohon maaf bila pada pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Insya Allah kajian pada Khalifatur 2015 ini akan rutin dilakukan setiap bulan, biasanya sih di awal bulan. Jazakallah khairan kasiran Bu Ande, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ani. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mang telah Ani ya. Iya.